Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi. Ada salah satu hal yang sangat penting berkaitan dengan seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini langsung dari Kemenpan RB ya, dikutip dari situs resmi Menpan RB bahwasannya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada instansi daerah resmi akan diumumkan secara live ya di akun YouTube-nya Kemenpan RB. Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui ya, Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 telah terbit, dan itu memunculkan beberapa pro kontra ya, diantaranya ada Protas 1, Protas 2, juga Protas 3, dan juga ada pelamar umum, di mana ada banyak yang menanyakan teman-teman dari guru honorer swasta tentang peluang untuk kelulusan di P3K tahun 2022 ini. Dan itu akan ditayangkan seperti yang kita ketahui, ini bisa kita lihat di situs Kemenpan RB di akun Instagramnya, bahwasanya akan disosialisasikan peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2022 ini pada Kamis besok ya, 9 Juni 2022 mulai pukul 8. Jadi teman-teman bisa langsung lewat kanal YouTube Kementerian Pan RB ya, di hari Kamis 9 Juni tahun 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Catat dan tanggal waktu pelaksananya agar tidak ketinggalan. Di sini jelas ya, yang nantinya akan jadi narasumber diantaranya adalah Pak Alex Denny sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB. Ada juga Pak Iwan Sahril ya sebagai Dirjen GTK Kemendikbudristek. Ini sangat berkaitan sekali karena seperti yang kita ketahui, kemarin ada hasil audiensi bersama Kemendikbudristek dan juga teman-teman guru honorer lulus passing grade ya. Dan ini nantinya akan menjadikan suatu kesepahaman ya di Panselmas atau di pusat terkait dengan sosialisasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini. Ada juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya ada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang BKN Pak Suharmen. Nah, nantinya pada hari Kamis 9 Juni 2022 teman-teman bisa langsung cek live ya di kanal YouTube Kementerian Pan RB agar jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, karena ini sangat penting khususnya untuk teman-teman guru honorer yang belum lulus di P3K tahap 1 juga tahap 2, dan juga teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi. Ini akan dibahas tuntas nanti ya di sosialisasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 sekali lagi melalui kanal YouTube Kementerian Pan RB. Hari Kamis besok 9 Juni tahun 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, kami juga sudah mendapatkan informasi bahwasanya untuk yang lulus PG ini ada 19.000 guru lulus PG yang belum bisa diangkat P3K tahun ini. Kenapa ya? Nah, ini telah kami jelaskan di video-video kami sebelumnya bahwasanya Sekretaris Guru Lulus PG GLPG P3K Meisa Lupitasari mengungkapkan hasil audiensi ya dengan pejabat Kemendikbudristek pada 6 Juni hari kemarin. Dari hasil tersebut ada 19.000 peserta yang belum lulus atau belum bisa diangkat menjadi ASN. Kenapa? Penyebabnya karena kuota P3K guru untuk mata pelajaran ini tidak sebanding dengan jumlah peserta yang lulus seleksi. Dari 193.954 guru lulus PG terdapat 19.000 orang yang belum bisa diangkat tahun ini. Mereka adalah guru-guru untuk mapel tertentu yang menumpuk dan memang tidak bisa dipetakan sama sekali. Dia mencontohkan bahasa Inggris yang jumlah gurunya sudah terlalu banyak sehingga melebihi kebutuhan. Karena juru bahasa Inggris ini banyak ya yang honor di guru kelas SD ya, itu di jenjang SD sangat banyak.
Nah, kebetulan di formasi di SD itu tidak ada guru bahasa Inggris itu, jadi harus mengambil formasi di SMP. Nah, jadi dia mencontohkan Mafel bahasa Inggris ini jumlah gurunya sangat banyak, sehingga melebihi kebutuhan nasional. Nah, kawan-kawan ini harus menunggu giliran untuk diangkat, kata Ibu Messi Luketasari. Namun, mudah-mudahan saja ada perubahan lagi tentang regulasi ini ya, hingga teman-teman guru Mafel bahasa Inggris ini bisa ditempatkan di guru kelas SD mungkin ya, kalau bisa itu. Dan itu harapan kita semua, sehingga nantinya bisa diangkat 196 ribuan ya, 193.954 guru lulus PG ini bisa diangkat tahun ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada informasi juga dari Pak Yusuf akan mengusulkan honorer lama untuk diangkat jadi P3K. Ini langsung dari Wali Kota Tasikmalaya Jawa Barat, Muhammad Yusuf, menyampaikan kabar baik bagi honorer yang masa kerjanya sudah lama. Dia akan segera mengusulkan honorer yang masa kerjanya sudah lama tersebut diangkat menjadi P3K. Nah, ini Wali Kota Tasikmalaya sangat perhatian ya. Menurut Yusuf, hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap bakti para honorer yang sudah lama bekerja. Insya Allah sedang ada penataan. Kami mau coba mengusulkan, jadi tidak ada lagi tenaga honorer. Ini berkaitan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tentang penataan pengadaan non-ASN ataupun di lembaga maupun juga di pemerintah daerah. Dia menuturkan sejumlah pekerja berstatus honorer di berbagai dinas lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya masih cukup banyak. Menurut dia, mereka mengharapkan adanya pengangkatan menjadi P3K. Selama ini, kata dia, ada tenaga honorer yang bekerja sampai puluhan tahun, tetapi status kerjanya belum bisa menjadi P3K karena berbagai hal. Terkait dengan usia mungkin ya, juga kompetensi, dan oleh karena itu, kata dia, masalah seperti ini akan menjadi perhatian Pemkot Tasikmalaya. Saya sudah mencoba atau meminta boleh enggak kami mengusulkan untuk menjadi P3K, bisa saja, tergantung kemampuan keuangan daerah kita. Menurutnya selama ini seleksi pengangkatan untuk P3K kebanyakan untuk formasi kesehatan, pendidikan, dan juga pertanian. Namun kata dia untuk formasi lainnya di berbagai dinas instansi tidak ada kuota untuk mengangkat P3K. Nah ini ya yang diharapkan, jika selama ini hanya penerimaan P3K pada dinas itu saja, bagaimana nasib mereka di dinas lain yang memiliki hak yang sama agar status kerjanya bisa menjadi P3K. Sekarang ya dinas-dinas lain bagaimana, apa upayanya supaya mereka bisa juga diangkat menjadi P3K. Nah ini usulan yang sangat bagus ya teman-teman, karena bukan hanya guru saja. Jadi di instansi pemerintah, dinas pendidikan, dinas apapun itu, maupun juga tenaga kependidikan di sekolah itu merupakan hal yang wajib harus diangkat menjadi P3K mungkin ya. Mudah-mudahan saja usulan dari Pak Yusuf ini memotivasi pemerintah daerah lainnya juga supaya mengusulkan guru honorer ataupun pekerja honorer di daerahnya untuk diangkat menjadi P3K semuanya di tahun 2022 ini, sehingga tahun 2023 nantinya hanya ada CPN, hanya ada VNS dan juga P3K. Amin ya rabbal alamin. Dicukupkan sekian infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.